Adanya tadi halangan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1E. Di sini kami akan memaparkan kisah tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Video ini sebagai salah satu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dian. Selamat menyaksikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh yang menentang perintah dan kebijakan Jepang yang harus diikuti oleh rakyat. Berkisah pada tahun 1942 saat Jepang menginvasi Indonesia di Jawa Timur, beberapa kiai dari beberapa pesantren ditangkap karena melakukan perlawanan. Salah satunya ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pimpinan Pondok Tebu Ireng yang ditangkap karena dianggap menentang Jepang. Penangkapan itu membuat kekacauan di Tebu Ireng dan menimbulkan reaksi dari para putra beliau, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Karim Hasyim, dan Yusuf Hasyim, serta para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Penangkapan itu membuat situasi pesantren menjadi kacau. Maisaroh yang lebih akrab dipanggil Nyai Kapu, istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diusingkan ke daerah Denaran. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak untuk melakukan syai kere, yaitu kewajiban memberikan penghormatan dengan cara membukakan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketundukan kepada Dewa Matahari. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak sepatutnya seorang muslim menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban untuk menyembah manusia dan matahari. Sikap tersebut mendapatkan responsif dari tentara Jepang. Akibatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta sejumlah putra dan sahabatnya diringkus dalam penjara. Selanjutnya, Jepang menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama salah satu santrinya di penjara selama 4 bulan. Dalam kejadian tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjalani penyiksaan di penjara Bubutan, Surabaya. Salah satu penyiksaan Jepang terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ketika para tentara Jepang meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menandatangani surat perjanjian untuk melakukan seikere. Tetapi pada saat itu pula Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak untuk menandatangani surat tersebut, sehingga membuat tentara Jepang marah dan melakukan penyiksaan, yaitu dengan memukul tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan palu hingga bercucuran darah. Penyiksaan tersebut terdengar oleh para santri melalui speaker yang sengaja disiarkan langsung oleh para tentara Jepang yang bertujuan untuk mengancam para santri yang berada di gerbang luar, yang bertujuan untuk membantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari keluar dari penjara Jepang. Setelah kejadian tersebut, para tentara Jepang menyusun strategi untuk memindahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Mojokerto, lalu dipindahkan kembali ke Bubutan, Surabaya. Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Wahab Hasbullah meminta bantuan pada orang Jepang, kenalan keluarganya yang bernama Abdul Hamid Ono, yang juga dia memeluk agama Islam. Sementara proses negosiasi berlangsung, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Wahab Hasbullah mengadakan pertemuan NU di Jakarta dengan agenda membahas strategi politik, yaitu dengan cara berpura-pura bekerja sama dan memanfaatkan fasilitas Jepang untuk kemerdekaan dan pembentukan panitia pembelaan terhadap ulama NU yang ditangkap oleh Jepang. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan jalan damai. Jepang akhirnya membebaskan para kiai, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka berpikir bahwa membebaskan para kiai itu bisa diajak kerjasama. Jepang bahkan mengangkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketua Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Karena tidak tinggal di Jakarta, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melimpahkan wewenangnya kepada Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau memilih menetap di Tebu Ireng. Setelah itu, ada suatu pertemuan di mana tentara Jepang meminta bantuan kepada Masyumi untuk membentuk barisan. yaitu ada dua. Pertama, membangun badan atau barisan melipat gandakan hasil bumi, dan yang kedua, anggota barisan
agenda membentuk hasil bumi. Sementara itu, Sumubu itu adalah Departemen Agama yang dipimpin oleh Hussein Jejadingrat dan petinggi Sumubu. Wiroharjono meminta Masyumi agar menyitir ayat-ayat dalam pengumpulan hasil bumi. Namun, rakyat merasa terbebani dengan adanya kesepakatan tersebut dan menganggap Masyumi berpihak terhadap tentara Jepang. Dikarenakan rakyat merasa terbebani dengan kesepakatan tersebut, terjadilah pemberontakan rakyat terhadap tentara Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Pemberontakan terus berlanjut hingga Zainal Mustafa ditangkap oleh tentara Jepang dan dipenggal di Batavia. Ketegangan antara Masyumi dan Sumubu mulai terjadi. Jepang kemudian mengukuhkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketua Sumubu sekaligus ketua Masyumi. Hal tersebut merupakan strategi Jepang untuk menundukkan para ulama yang ada di NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima jabatan tersebut dengan pertimbangan untuk berjuang lewat dalam, yaitu agar tidak terulang kembali kejadian yang dialami oleh Haji Zainal Mustafa. Kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan meminta para pemuda Indonesia untuk masuk dan menjadi bagian dari pasukan Heiho. Kiai Haji Hasyim Asy'ari setuju dengan syarat untuk membela tanah air dan tidak pergi ke Jepang. Selanjutnya terbentuklah Laskar Santri atas gagasan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari saat Jepang menghendaki para pemuda Indonesia termasuk santri untuk dijadikan tentara guna melawan pasukan sekutu. Semenjak itulah para santri yang dilatih militer oleh Jepang menjelma menjadi pasukan yang menghalau sekutu sekaligus Jepang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut pasukan santri yang dibentuknya bernama Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November 1943, beberapa minggu setelah pembentukan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, Kapten Yanagawa. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Hasyim merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang. Namun di balik semua itu, guru para kiai di tanah Jawa ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depannya. Betul saja apa yang ada di dalam pikiran Kiai Hasyim, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara yang merdeka dan menolak dari segala bentuk penjajahan di dunia. Namun, kekalahan Jepang terhadap Indonesia dimanfaatkan kembali oleh Belanda untuk menjajah kembali Indonesia dengan dibantu oleh Inggris. Selanjutnya, Presiden Soekarno bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai bagaimana hukumnya membela tanah air. Kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berinisiatif untuk mengadakan rapat konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura untuk mengeluarkan fatwa mengenai perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan. Lalu dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpandangan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hukumnya wajib. Melalui pidato-pidatonya, beliau pun mengobarkan semangat para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena hal tersebut masuk ke dalam jihad fisabilillah. Hal tersebut membuat pasukan Hizbullah datang ke Surabaya untuk mempertahankan NKRI. Pada tanggal 21 Juli 1947, para utusan Bung Tomo bertamu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Sang utusan menyerahkan sepucuk surat kepada Bung Tomo yang isinya meminta fatwa jihad dari sang kiai. Dan Kiai Gufron juga sebagai komandan Hizbullah wilayah Surabaya menceritakan serbuan para tentara Ninca dengan begitu rupa. Dikabarkan pula bahwa markas tertinggi Hizbullah di Singasari telah jatuh ke tangan musuh. Tiba-tiba sang kiai memekik, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari tertahan seraya menekan kepalanya kuat-kuat. Sang kiai pun pingsan ke dalam keadaan duduk. Tangan beliau berpegangan pada tepi balai-balai tempat beliau biasa beristirahat, dan keadaan tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Namun Kiai Gufron menyangka bahwa beliau tidak dapat menahan ngantuk karena terlalu letih. Kiai Gufron pun menganjurkan para utusan untuk pulang dan memberi kesempatan Kiai Hasyim Asy'ari untuk beristirahat.
Setelah beberapa kali Kiai Gufron memberitahu beliau bahwa kedua utusan hendak pamit, tetapi Kiai Hasyim Asy'ari tidak menanggapi apapun. Saat kedua utusan itu berlalu, Kiai Gufron memperhatikan beliau dengan seksama. Ternyata ketika ia sadar, sang kiai tidak sadarkan diri. Kiai Gufron memeluk beliau dan dibantu oleh Yusuf Mashhar, lalu beliau dibaringkan di atas tempat tidur. Tepatnya pada pukul 03.45, sang kiai menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal kala kita masih menghajatkan pimpinan dan komandonya. Bagai kapal yang mengangkut ribuan umat, berlayar menuju pulau yang bahagia dan sejahtera. Beliau adalah nahkoda dari kapal itu. Di kala bahaya, ombak dan gelombang masih menerjang silih berganti. Beliau berpulang ke hadiran Ilahi Robbi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang dari Allah, semua kembali kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama pesantren berperan menanamkan jiwa kebanggaan dan patriotik mengusir penjajah dari negeri ini. Ketokohan Kiai Hasyim Asy'ari diakui oleh semua kalangan, bahkan pemikirannya dapat diterima oleh kalangan umat Islam dari berbagai organisasi yang sebelumnya berbeda orientasi ideologis, tetapi menginspirasi dan sekaligus diterima sebagai landasan bersikap menghadapi kekuatan imperialisme saat itu. Kredibilitas Kiai Hasyim Asy'ari merupakan perpaduan antara karakter keulamaannya yang kuat, juga komitmen kebangsaan, kepemimpinan, dan wawasan kenegaraannya yang luas sebagai rasa cintanya kepada negara. Sehingga fatwa jihad yang ia keluarkan mencerminkan dengan jelas komitmennya yang kuat pada kemaslahatan umat Islam. Guys, ini udah gimana? Ayo. Abi di mana tadi? Aku mau di kiri angle. Yuk, assalamualaikum. Terus ya. Angle kiri kan. Aku idoles. Tok. Mulainya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Apanya tadi halangan? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1E. Di sini kami akan memaparkan kisah tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Video ini sebagai salah satu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dian. Selamat menyaksikan. Selamat sana saya tuh siapa banget nih. Enggak apa-apa. Selamat. Udah, Kan tadi tuh selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oh, Ya udah jadi selamat saya. menyaksikan. Selamat menyaksikan. Yang satu dari mana? Ini dari mana? Selamat menyaksikan doang. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Sungguh dong Penutup. Ih lupa deui. Atau meureun kabeh kudu balikan deui make meja. Dalam kejadian ini. Bangke. Sok. Jadinya Azmi. Selanjutnya, Jepang menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama salah satu santrinya di penjara selama 4 bulan. Dalam kejadian tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjalaninya. Selanjutnya, Jepang menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama salah satu santrinya di penjara selama 4 bulan. Dalam kejadian tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjalani penyiksaan di penjara Bubutan, Surabaya. Salah satu penyiksaan Jepang terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari Salah satu penyiksaan Jepang terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ketika para tentara Jepang meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menandatangani surat perjanjian untuk melakukan seikere. Tetapi pada saat itu pula Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak untuk menandatangani surat tersebut, sehingga membuat tentara Jepang marah
dan melakukan penyiksaan, yaitu dengan memukul tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan palu hingga bercucuran darah. Penyiksaan tersebut terdengar oleh para santri melalui speaker yang sengaja disiarkan langsung oleh para tentara Jepang yang bertujuan untuk mengancam para santri yang berada di gerbang luar, yang bertujuan untuk membantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari keluar dari penjara Jepang. Selanjutnya, para tentara Jepang menyusun. Setelah kejadian tersebut, para tentara Jepang menyusun strategi untuk memindahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Mojokerto, lalu dipindahkan kembali ke Bubutan, Surabaya. Terus.